Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dokter Tipa betul-betul meradang sahabat. Dia merasa dikhianati oleh rekannya sendiri, yakni Roy Suryo dan mantan pengacaranya yaitu si Tompel Khosinuddin. Karena memang Dokter Tipa ini kan sudah lama membuang Khosinuddin. Dimana kalau kita melihat video yang sebelumnya saya up itu, ada pernyataan daripada Dokter Tipa tentang bagaimana dia tidak menginginkan sesungguhnya yang namanya gelar perkara khusus, tetapi itu diinginkan oleh Khosinuddin bersama dengan Roy Panci. Dan saya kira pernyataan Dokter Tipa ini sangat penting, bukan karena dramanya sahabat, tapi ini membuka konflik di dalam kubu mereka sendiri. Sangat tegas Dokter Tipa mengatakan ia dan Rismond tidak pernah meminta gelar perkara, termasuk pengacara mereka berdua. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk mengeliti lebih dalam, ini coba kita cek videonya. Untuk menghadiri gelar perkara khusus. Ada gelar perkara lagi? Iya, itu dia. Makanya kami ini kan, gelar perkara khusus itu kan bukannya seharusnya prinsipal atau... Tanggal 15 Desember 2025, sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan yang punya kepentingan untuk... Kan ada kalau gelar perkara khusus ya, biasanya kan ada permintaan. Ada permintaan. Emang ada permintaan dari tim lawyernya Dokter Tipa? Enggak ada. Akhirnya kami mengajukan juga surat permohonan gelar perkara di Biro Wasidik Baris Mabes Polri dan surat itu ditindaklanjuti. Kalau dari saya ya, dari saya maupun dari Bang Risman nggak ada. Kami tidak ada permintaan untuk gelar perkara khusus. Dan kami juga seperti disampaikan Bang Khosinuddin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Setelah kami baca, yang mengajukan permintaan gelar perkara khusus itu memang ada tim kuasa hukum. Oke, ya, tapi bukan tim kuasanya Dokter Tipa atau bukan? Bukan tim kuasa hukum saya, bukan pula tim kuasa hukumnya Rismond Sianipar. Itu sendiri melanggar prinsipal yang harusnya dilindungi. Ini yang membutuhkan gelar perkara khusus ini klien atau prinsipal atau para loyalis yang kepengen panggung bahwa kami diundang untuk menghadiri gelar perkara khusus. Ada gelar perkara lagi? Iya, itu dia. Makanya kami ini kan gelar perkara khusus itu kan bukannya seharusnya prinsip. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Ahmad Khosinuddin bahwa dia yang mendorong, dan itu diamini oleh Roy Suryo. Lalu belakangan dibantah oleh Dokter Tipa. Sehingga saya mengatakan bahwa video ini saya kira memang sangat penting untuk di-up supaya khalayak tahu. Sebab menurut para ahli sosial, yang namanya sebuah kelompok ketika dia retak, berarti tujuan yang mereka letakkan secara bersama-sama itu berubah jadi kepentingan pribadi. Sederhananya, awalnya mereka berjuang ini seolah-olah satu suara, lama-lama masing-masing jalan sendiri sahabat. Itu yang terjadi pada Dokter Tipa ini, Rismond dan Roy Suryo. Tidak bisa terhindar karena itu sudah viral videonya. Bahkan ironisnya lagi karena Dokter Tipa menilai bahwa ada pihak yang memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk cari panggung. Dan itu langsung diarahkan ke Khosinuddin sebenarnya, atau si Tompel, sekalipun dia tidak menyebut nama di situ. Karena itu para ilmuwan juga menyebut bahwa ini adalah merupakan politik panggung. Jadi tampil seolah-olah paling berjuang, padahal di belakang layar tidak ada kesepakatan
bersama yang dibangun oleh mereka. Nah, efeknya apa? Kita semua ini kemudian melihat satu barisan ini dari dulu dianggap bahwa mereka kuat, kokoh, padahal kan di dalamnya sudah terjadi yang namanya pecah kongsi. Jadi semakin jelas apa yang membuat kira-kira mereka berbeda. Tentu yang pertama soal tujuan, yang kedua bisa jadi soal bagi-bagi pundi-pundi. Dan saya yakin ini akan berdampak pada proses hukum. Karena biar bagaimanapun juga, Dr. Tipa dan Rismon ini kan masuk dalam klaster kedua, di mana di situ ada Roy Panci. Nah, dia sendiri menolak ini. Nah, gimana itu sahabat kira-kira memberikan penilaian kepada mereka ini? Atau jangan-jangan ini bagian dari cara mereka lagi untuk membuat ini diskusinya semakin panas. Jadi seolah-olah mereka mempertontonkan ini terjadi pecah kongsi supaya isu ini bergeser membahas bukan lagi hal-hal yang sifatnya substansi untuk mengawal proses hukumnya, tapi kita akan lebih sibuk membahas soal bagaimana mereka pecah kongsi. Ini juga kita belum tahu. Kan bisa saja seperti itu sahabat ya. Yang jelas bahwa dalam konteks proses hukum, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, apa yang terjadi ini memperlihatkan bahwa mereka memang sudah sangat lemah sebenarnya, sudah tidak punya daya sama sekali. Pertama karena mereka sudah tidak kompak. Yang kedua, pernyataan mereka saling bertentangan. Kosinudi mengatakan saya mendorong, meminta dilakukan yang namanya gelar perkara khusus dan diamini Panci, sementara Dr. Tipa dan Rismon tidak mengamini itu. Karena itu saya menganggap bahwa kalau ini benar, maka Tipa dan Rismon sesungguhnya sudah dikhianati oleh Roy Panci dan pengacaranya. Sebab ketika para tersangka ini sudah berbeda-beda ceritanya, saya juga meyakini bahwa kepercayaan publik semakin menurun. Dan ironinya, karena bukan karena serangan lawan, tapi itu efek dari kelakuan mereka sendiri. Karena ceritanya tidak lagi satu sahabat, karena mereka sendiri sudah berbeda-beda. Sahabat-sahabat bisa lihat sendiri. Dan sekali lagi bukan karena serangan dari Andi Aswan dan kawan-kawan, tapi dari dia sendiri yang memperlihatkan kekacauan itu di dalam tim mereka. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa Dr. Tipa kira-kira bereaksi, tidak bisa menahan diri untuk tidak membahas itu di depan publik. Dalam ilmu psikologi, orang akan kecewa ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Jadi boleh jadi memang sudah banyak harapan-harapan Dr. Tipa bersama Rismon yang tidak lagi terakomodir di pihak Roy Suryo CS. Artinya Dr. Tipa merasa langkah hukum ini tidak lagi sesuai dengan niat awalnya. Bisa jadi seperti itu. Karena itu ia memilih bicara terbuka. Dan ini tanda bahwa kerjasama sudah tidak sehat lagi di antara mereka. Oleh karena itu menurut hemat saya sahabat, ini bukan lagi sekedar konflik personal, tapi ini benar-benar pecah kongsi yang sangat nyata oleh mereka, para teroris ini sahabat. Dan ini sangat menarik dan bagus bagi Pak Jokowi ini. Artinya satu langkah lagi Pak Jokowi memang betul-betul sudah di atas angin, karena mereka sudah pura-peranda. Dan pura-perandanya itu sekali lagi bukan karena serangan dari Andi Aswan CS ya, tapi oleh mereka sendiri yang saling cakar dari dalam sahabat. Ya biasalah kalau kepentingan sudah aneh-aneh, mungkin ya pundi-pundi sudah tidak terbagi rata. Nah ini efeknya. Sebab harusnya yang namanya perkara khusus atau gelar perkara khusus yang seharusnya itu bisa memperkuat posisi mereka dalam tanda petik ya, justru di sini kelihatan bahwa membuka masalah dari dalam. Dan ketika satu kubu saling menyalahkan di ruang publik, ya tunggu saja.
masyarakat itu akan memberikan penilaian mana yang memang benar-benar serius secara hukum dan mana yang hanya sekedar mencari panggung. Dan mereka semua ini masing-masing mencari panggung. Dokter Tipa pun bicara seperti ini kan panggung juga ini yang dia buat, yang seolah-olah berbeda dengan apa yang dilakukan Hosinuddin dan Roy Suryo. Nah, kita belum dengar ini bagaimana pernyataannya Rismond Tapepar. Apakah sama dengan Dokter Tipa ataukah pada akhirnya dia gabung dengan Roy Panci dan Rismond? Nah, karena sampai hari ini belum ada pernyataan dari Rismond Sianipar terkait dengan gelar perkara khusus ini. Apakah dia nolak atau dia terima atau bahkan dia hadir, karena kabarnya dia hadir dengan Panci. Nah, saya kira demikian sahabat ya. Artinya apa yang terjadi hari ini di antara mereka betul-betul memperlihatkan kita bahwa di antara mereka sudah terjadi saling hianat mengkhianati. Ya, mungkin Dokter Tipa sudah sadar diri bahwa gelar perkara ini justru akan lebih membuat dia sulit, karena akan semakin membuka tabir kesalahan-kesalahan mereka pada pihak eksternal. Karena dalam proses ini Polda Metro Jaya, para penyidik melibatkan pihak eksternal, yaitu salah satunya Kompolnas sahabat, termasuk saya kira Ombudsman. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.